wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian zakat. Dan mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang zakat. Jadi zakat itu sebenarnya, kalau di undang-undang zakat itu sebenarnya temanya ada 3 hal penting: pemungutan zakat, pengelolaan zakat, dan distribusi zakat. Jadi kalau di undang-undang zakat itu misalnya bicara tentang amil gitu, tugas amil itu ada 3: memungut zakat, mengambil zakat, kemudian mengelola dan mendistribusikan. Nah, pembahasan kita insya Allah mencakup 3 hal ini. Tetapi yang mungkin bagi teman-teman semua yang sangat terpenting ini adalah bagaimana menghitung zakat kita. Dan mungkin kita temanya lebih kita spesifik dengan kehidupan yang berhubungan dengan kehidupan kita. Namun untuk mengkaji zakat dengan persoalan kontemporer saat ini, itu saya ingin mulai dari bagaimana kondisi zakat pada zaman Rasulullah. Karena ini dasar kita untuk memahami menariknya dalam persoalan kita di saat ini. Jadi saya mulai dengan zakat harta pada zaman Rasulullah SAW. Jadi satu fakta bahwa pada zaman Rasulullah SAW itu tidak semua harta wajib dizakati, dan tidak semua harta itu wajib dizakati atau tidak termasuk dalam kategori harta wajib zakat. Jadi kita punya harta misalnya, maka kita perlu bertanya, apakah harta yang kita miliki ini termasuk objek zakat atau tidak? Kan orang hartanya macam-macam kan, ada rumah, ada mobil, ada ruko, ada apa lagi Pak? Pakaian misalnya, komputer di rumah, perabot, furniture, dan segala macamnya. Ini kan kalau dalam konteks harta kan semuanya termasuk harta, aset yang dimiliki. Tapi tidak semuanya termasuk dalam objek zakat atau yang dizakati. Nah, kalau kita melihat kepada sejarah Rasulullah SAW, pokok yang wajib dizakat itu ini. Tentu ini berhubungan dengan situasi dan kondisi kehidupan pada zaman Rasulullah. Jadi yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak itu kalau pada zaman Rasulullah kan ada dinar dan dirham. Gitu. Ini termasuk objek zakat. Semua ulama sepakat. Kemudian yang kedua, peternakan. Tapi tidak semua peternakan itu wajib zakat pada zaman Rasulullah. Karena inti atau sektor peternakan yang paling pokok pada zaman Rasulullah itu adalah, dalam bahasa Qur'annya Al-An'am. Maka kita kenal surah Al-An'am ya. Al-An'am itu onta, kambing dan sejenisnya, kambing dan domba dan sejenisnya. Kemudian sapi dan sejenisnya. Artinya kambing dan sapi dan kerbau. 3 itu. Maka mengenal nisab-nisabnya semacam itu. Kemudian pertanian. Pertanian itu pada zaman Rasulullah SAW, kalau kita lihat, kita tidak mengenal ada satu hadis yang menyebutkan tentang padi. Kenapa? Di Arab Di Arab tidak ada padi atau jagung begitu. Jadi kalau ada yang bertanya, ada nggak Rasulullah menyebutkan hadis tentang padi? Tidak ada. Kenapa begitu? Padahal padi sekarang di Arab banyak. Beras bisa ditemukan. Beras bisa ditemukan. Nah, berasnya beras hitam atau beras hijau atau beras putih nanti. Tapi yang disebutkan ada hadis itu kurma, gandum, kismis. Ada jelai. Jelai itu apa itu? Dia kalau bahasa Arabnya syair. Kalau bahasa Indonesia saya terjemahnya itu jelai. Tapi bahasa yang populer bagi kita saya belum tahu. Jadi sejenis gandum. Cuman ada perbedaan sedikit itu. Mungkin kalau kita seperti antara ketan dengan padi yang biasa. Nah, pada zaman Rasulullah hanya itu saja. Bahkan suatu ketika
meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hadis itu, mengutus pada seorang sahabat ke Yaman, jangan diambil zakat dari mereka kecuali 4 jenis. Padi nggak disebutkan. Kalau kita tekstualis, padi kan Rasulullah hanya membatasi 4 hal itu. Padi nggak disebutkan, berarti padi nggak wajib zakat dong. Jadi cuma tertentu saja, pertanian. Kemudian perdagangan, itu saja. Emas, perak, peternakan, pertanian, dan perdagangan. Maka ada hadis Rasulullah begini: laisa 'alal muslim zakatun fi farasihi wa 'abdi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Seorang muslim itu tidak wajib menzakati kuda tunggangannya dan budak yang ia miliki. Ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oh, jadi kalau punya kuda atau punya budak lah, itu bukan objek pajak. Itu nggak dihitung, nggak kena zakat. Nah, dari hadis ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa makna ini? Dua ini kan ada sebutkan kuda dan budak. Nah, kudanya sekarang apa? Kendaraan, ada mobil, ada truk. Nah, jadi fasilitas hidup, penunjang hidup kita itu tidak termasuk objek zakat. Nggak masuk hitungan. Jadi Iya. kalau punya mobil banyak nggak? Mobil misalnya 5. Alat transportasi lah yang jadi. Iya, alat. Maka pertanyaannya, saya punya 5 mobil, wajib zakat nggak? Tidak. Selama mobil itu penunjang hidup. Pertanyaannya adalah, dia memiliki 5 itu untuk lifestyle, gaya hidup yang apa? Kan ada orang yang hobinya koleksi, koleksi mobil begitu. Atau kebutuhan. Kalau kebutuhan secara syar'i boleh. Tapi kalau lifestyle, koleksi begitu, itu mubadzir. Jadi dia kalau delik hukumnya istilahnya bukan delik zakat, tapi delik mubadzir begitu. Jadi membedakan secara syar'i teks ininya, dia nggak kena zakat. Tapi kalau niatnya menghindari zakat, Allah tahu niatnya. Ini persoalannya kan gitu. Persoalannya Allah tahu. Kalau maka rumah, apalagi Pak, komputer, sarana itu tidak termasuk harta wajib zakat berdasarkan hadis itu tadi. Rumahnya lebih dari 1 juga nggak kena. Gimana? Kalau rumahnya lebih dari 1 juga nggak kena. Yang Juga 1 kosong misalnya. Nggak kena. Apalagi Tetapi kalau dia nggak memanfaatkan secara syar'i, dia membadirkan harta. Atau misalnya dia pakai buat investasi mungkin Iya. zakat. Nah, kalau investasi misalnya dia mau dijual lagi atau dia, nah itu Bagian dagangan. baru terkena zakat karena alasan perdagangan tadi. Kalau investasi yang mau dijual lagi, kalau niatnya disewakan atau disewakan dari hasil sewanya. Tapi kalau dikosongkan, maka zakat ini sebenarnya kan tidak terlepas dari kebijakan negara. Negara itu punya otoritas, kalau ada orang punya harta nggak memanfaatkan hartanya, negara bisa memaksa orang itu memanfaatkan atau disita negara. Negara Islam Muslim nggak Nah, berlaku. maka itu di dalam fikih itu adalah ihya'ul mawat, menghidupkan tanah-tanah yang mati. Jadi orang punya tanah kebun nggak ditanamin, nah itu kalau tahu negara tahu itu dia harus dipaksa menanami atau menyewakan orang lain untuk menanam itu. Jadi supaya tetap produktif. Nah, kalau dia tinggalkan kan mubadzir kan, dosa kan? Kalau kasusnya kita tinggal di rumah orang tua, Iya. tetap di rumah untuk kita sendiri, tapi belum ditempatin gitu, gimana? Nah itu tidak artinya dia bakal ditempatin nantinya gitu. makan ditempatin untuk nantinya itu tidak menjadi persoalan begitu. Yang menjadi persoalan memang sengaja beli rumah banyak atau beli kebun yang banyak nggak ditanami, nggak dimanfaatkan, dibiarkan saja, itu akan menjadi bermasalah. Karena nggak kena zakat juga nggak produktif. Kalau buat tabungan gimana? Misalnya beli nih, ntar dijual sewaktu-waktu nanti kalau butuh gitu gimana? Nah, kalau niatnya akan ada dijual dan investasi dia akan menjual, ada unsur niat menjual, maka itu sudah masuk dalam kategori barang perniagaan. Ada unsur niat menjualnya. Nah, itu sudah statusnya nanti dia harta zakat itu. Oke. Ini sekilas tentang hal itu. Next masuk pada. Jadi pada zaman Rasulullah hanya itu saja ya. Ini terus saja. Nah, kita bahas. Ini sekilas ya tentang zakat fitrah mungkin. Ini sudah sangat populer bagi kita. Nah, tapi soal tadi yang budak itu gimana sih?
Yang budak. Yang budak. Nah, budak itu kan sama seperti fasilitas. Kalau pada zaman Rasulullah, orang kan punya budak itu untuk melayani dia, bekerja. Tapi kalau bisnis Jadi budak, betul. pada zaman Rasul kan ada orang bisnis budak. Jadi bisnis budak itu maka dia seharusnya budak itu sebagai barang perdagangan dan harus dizakatin. Tapi kalau dia punya budak untuk bekerja melayani dia, itu tidak. Jadi hukumnya sama kayak tadi, kayak mobil, fasilitas dan segala macamnya. Jadi para ulama mengambil dari hadis ini kan hukum. Hukum itu kan diambil dari adanya satu hadis atau ayat Al-Quran. Maka dengan begitu kita sudah tahu rumah, apalagi mobil dan sejenisnya itu hukumnya sama dengan kuda tunggangan tadi atau sama dengan budak ini. Tapi kenapa Islam mau saya mengizinkan perbudakan? Saya nggak ngerti. Nah itu pembahasannya akan Kira-kira. berhubungan dengan pembahasannya akan berhubungan dengan masalah fikih. Iya, oke. Nah, insya Allah kita masuk sekarang pada bab zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan kita sudah sangat populer ya, yang jadi satu kewajiban termasuk rukun Islam kita, dan hadis dalilnya ini kurang jelas ya. Oh, karena nggak ada respon Arabnya. Iya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar Ibnu Khattab, seorang ulama. Termasuk beliau masih muda ketika umurnya masih termasuk generasi yang muda di antara sahabat. Jadi dia mengatakan begini, Rasulullah mewajibkan kepada kita seorang muslim untuk menzakat fitrah, zakat sedekahul fitr, membayar zakat fitrah ya. Kalau sedekahul fitr itu artinya sedekah untuk makan. Fitr itu bukan fitrah kembali fitrah. Kita kan biasanya di Indonesia diterjemahkan kembali fitrah. Padahal fitr itu sedekahul fitr. Fitr itu artinya makan. Kembali makan. Iftar. Iftar itu sedekah yang untuk memberikan makanan, bukan kembali fitrah sebagaimana ini. Gitu. Jadi, nah ini dalilnya, landasannya. Setiap muslim, laki-laki, perempuan, tua, muda, itu wajib. Nah, zakatnya itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Ini ukuran apa pula? 1 mud itu segini. Ini berantakan. Ini 1 mud. Nah, 1 sok ini 4 kali. 4 gini ini namanya 1 sok. Ukuran ini kan beda-beda tuh Pak. Iya, makanya itu nggak masalah. Tapi tangan orang sedang, kalau para ulama ini tangannya siapa? Tangan anak-anak, tangan orang dewasa yang ukurannya sedang. Jadi perbedaan antara sedikit itu nggak masalah, secara syar'i nggak ada masalah. Tapi memang pada dalam fikih orang mengkaji sekian liter atau jadi itu memang banyak pembahasannya semacam itu. Tapi intinya 1 sok itu segini, 1 mud, 1 sok itu 4 mud ini. Ini 1 mud namanya. Nah, maka karena ini takaran dan yang ditakar kadang beda. Ini takaran, yang takar kan bisa kurma, bisa gandum, bisa jagung, bisa apa lagi? Bisa beras. Nah, beras 1 sok atau 4 mud kurma dengan beras kan bisa jadi berarti beda kan? Berat mana? Beras sama kurma. Orang. Makanya konklusi hasilnya nanti beda-beda. Ada yang 2,8, ada yang 2,5 kilo. Karena yang ditakar itu beda. Kemudian ukuran, karena ini takaran maka bisa berbeda. Maka nggak masalah itu. Suatu yang bukan, suatu yang sangat. Kemudian waktu wajibnya itu, waktu wajib itu ketika tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan sampai orang keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kalau orang meninggal sebelum itu berarti nggak wajib zakat fitrah. Jadi kalau misalnya meninggal di tengah Ramadan atau di akhir Ramadan tapi sebelum matahari tenggelam, maka tidak wajib dizakati zakat fitrah. Tapi kalau misalnya lupa setelah orang sholat, orang ini kalau lupa, maka saat dia ingat itu langsung mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau sengaja, itu termasuk dosa karena dia sudah keluar dari waktu. Begitu.
Ini sekilas tentang zakat. Itu kan di Indonesia kan berarti 2,5 kilo kan kalau beras kan. Iya. Nah kalau emang ukurannya itu bisa naik turun gitu, seandainya taruhlah jadi 2 kilo gitu, itu sah apa nggak sah ini? Sebenarnya dalam persoalan semacam ini dikembalikan pada ulama wilayah daerah tertentu. Misal di Indonesia kan secara ini MUI atau Departemen Agama misalnya pemerintah itu memberikan gambaran seberapa, maka itulah menjadi parameter sebenarnya semacam itu. Karena ini kan berhubungan dengan kebijakan masyarakat. Nah itu sebenarnya ulama atau ulil amr yang ada pada wilayah itulah yang. Tapi dari sisi Tuhannya dia nggak masalahin ya. Iya. Jumlahnya. Bisa ini itu. Yang penting ngasih. Itu kalau masalah pahala urusan Allah. Kita nggak. Itu hak prerogatif Allah kan. Jadi kita hanya bicara ini sah nggak sah, ini tepat nggak tepat. Kita hanya mempersoalkan di situ. Ini tentang zakat fitrah. Jadi sebetulnya Ustaz, kalau kurma itu boleh juga dizakatin jadinya Ustaz. Maksudnya zakat kita zakat pakai kurma. Zakat fitrah pakai kurma. Iya, zakat fitrah pakai kurma Iya. sebetulnya jadi boleh gitu. boleh, tidak masalah secara syar'i. Tidak Cuma masalah. emang umumnya di Indonesia kan orang nggak butuh kurma, lebih butuh beras gitu ya Ustaz ya. Cuman di antara ulama fikih itu dia membahasnya begini. Memang ada sebagian kelompok di Indonesia itu yang dia mengeluarkan zakat bukan pakai beras, tapi pakai kurma. Oh. Karena dia tekstualis. Tekstualisnya itu. hadisnya. Ya. Tapi kalau para ulama, pendapat ulama itu ada makanan pokok yang berlaku pada wilayah itu. Nah, biasanya kalau udah menjelang Lebaran itu ada bulan puasa itu biasanya ada perdebatan di internet itu ramai. Bolehkah kita membayar zakat fitrah dengan uang? Itu kalau gini ini rendah ini nggak ada karena kan nggak ada momen gitu. Jadi nggak ada diskusi mana. Tapi kalau sudah itu di Facebook, di Twitter, nge-share, ada yang berpendapat nggak boleh, ada yang berpendapat boleh. Saya ingin berikan satu pendapat yang moderat. Itu pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kan beberapa ulama, misalnya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, itu berpendapat nggak boleh menggunakan uang. Oh, nggak boleh. Nah, tapi ulama Hanafi itu berpendapat boleh. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi mungkin udah tidak asing lagi namanya. Itu berpendapat boleh. Beliau karena mazhabnya Hanafi memang. Latar belakangnya mazhab Hanafi. Tapi pendapat Ibnu Taimiyah, beliau itu kan mazhabnya ada Hambali. Beliau itu berpendapat boleh apabila ada maslahat, kebutuhan. Hukum asalnya nggak boleh, tapi ketika kalau diberikan dalam bentuk uang itu lebih memberikan maslahat, itu hukumnya boleh. Maka kita tidak perlu khawatir lagi, misalnya ada tulisan atau selebaran atau di internet misalnya membayar zakat fitrah dengan uang itu bid'ah. Kita nggak perlu khawatir. Saya sudah jelaskan bahwa pendapat itu pendapatnya ada beberapa pendapat. Dan orang yang mengikuti ulama yang memang itu memiliki otoritas untuk berpendapat itu secara syar'i boleh dan bukan bid'ah. Maka tidak perlu khawatir lagi misalnya melihat sekarang kondisinya misalnya saya membayar uang begitu, maka kita tidak bisa mengingkari. Atau kita misalnya nggak setuju bila bayar uang, maka kita tidak boleh mengingkari dia. Tidak setuju mungkin pendapat kita masing-masing dalam hal semacam ini. Kenapa? Karena sudah ada ulama yang memang itu memiliki kapasitas, benar-benar ulama yang berpendapat boleh. Nah gitu. Dan yang mengatakan juga ulama. Jadi artinya nggak masalah kalau nanti misalnya menjelang Ramadan ada perdebatan semacam ini. Tidak perlu khawatir lagi karena memang ya itu ada. Kalau uang tuh hitungannya juga pakai 2,8 kilo. Misalnya beras jadi dikonversi ke rupiah gitu, Iya. berapa gitu. Iya, dikonversi begitu. Nah, beras, kadang bertanya ini beras yang harga apa atau beras yang tipe apa? Para ulama fikih nggak sampai mendetail semacam itu. Itu diserahkan kepada masyarakat dan ulama yang ada pada wilayah tertentu. Nah, ini salah satu kemudahan Islam kan? Kalau saya pernah dengar kan, jadi harga beras yang sama dengan kita makan gitu. Jadi kita makan yang biasanya beras harga Ya memang ada pendapat begitu. Itu juga tidak masalah. Tapi Kalau MUI itu bilangnya apa sih Ustaz? Saya nggak pernah dengar, saya cuma dengar dari Ustadz aja sih. Cuman kalau dari official dari MUI-nya tuh MUI dalam beberapa zakat tidak memberikan pernyataan yang spesifik. Nggak memberikan pernyataan nggak ada spesifik. fatwa tentang. Ya, dia hanya jelas bahwa zakat itu satu kewajiban. Kemudian ukuran-ukuran itu
rata-rata 2,5% jadi 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Pertama zakat fitrah ini clear lah, kalau zakat fitrah ini clear. Kalau masalah uang, memang ulama udah khilaf, berbeda pendapat. Ya kita nggak bisa memaksakan orang untuk ikut salah satu pendapat, atau kita memaksakan pendapat kita nggak bisa. Begitu. Ini tentang zakat fitrah. Clear ya? Saya rasa cukup clear. Iya, lanjut next. Tapi zaman Nabi sendiri mereka nggak pernah gantiin si kurma itu dengan uang. Jadi gini, ini dalam Sahih Bukhari, ulama yang membolehkan itu. Rasulullah tidak pernah membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, benar, tidak pernah, tapi dalam bentuk kurma. Tapi dalam Sahih Bukhari, Rasulullah itu kan pernah mengutus sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini, kata Rasulullah, adalah orang yang paling mengerti tentang halal dan haram. Jadi kalau mau bertanya tentang halal dan haram, tanya sama Mu'adz ini. Jadi kalau misalnya saya punya tim begitu, misalnya kalau mau tanya ini, tanya sama Mas Wahid, begitu. Halal haram itu tanya sama Mu'adz bin Jabal. Nah, suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini ke Yaman. Ke Yaman bilang begini, wahai penduduk Yaman, keluarkanlah zakat kalian itu diganti dengan pakaian. Karena penduduk di Madinah ini, kalau diberikan dalam bentuk pakaian yang senilai dengan wajib zakat, itu lebih bermanfaat bagi mereka. Ini dalam Sahih Bukhari. Pakaian dan sejenisnya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan saat itu, karena ini lebih dibutuhkan. Maka misalnya sebagian ulama Hanafi beberapa boleh diganti dengan uang begitu. Landasannya dari hadis itu. Dari peristiwa itu. Dan Mu'adz itu termasuk orang yang dapat rekomendasi lah bahwa dia itu mengerti hal hal. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah tidak melarang memerintahkan dalam bentuk uang? Karena ternyata masyarakat Madinah itu atau masyarakat Muslim pada saat itu tidak semuanya orang punya uang. Kalau misalnya zakat fitrah diperintahkan dalam bentuk uang, akan menjadi beban bagi mereka. Karena yang mudah bagi mereka adalah yang tersedia gampang itu ya kurma, ya makanan pokok. Kemudian situasi zakat fitrah ini kan seperti apa ya, solusi tanggap darurat lah gitu. Agar yang penting pokoknya 1 Syawal itu nggak ada orang yang nggak bisa makan. Maka dibentuk makanan pokok, nah gitu. Jadi dilihat dari tujuan zakat fitrah itu. Kalau zakat mal kan lebih cenderung dia lebih jangka panjang, kemudian solusi yang besar. Kalau zakat fitrah itu ya hari 1 Syawal itu jangan sampai nggak ada orang yang nggak bisa makan. Maka dibentuk dalam bentuk makanan. Lebih cepat, lebih gampang bagi yang berzakat maupun penerima zakat pada waktu itu. Nah, berbeda dalam kasus sekarang. Kasus sekarang orang terima beras banyak, dijual ke pasar, harganya lebih murah, harganya jatuh, akan menjadi persoalan tadi. Ini fikih berupaya untuk ijtihad semacam itu. Kenapa sekarang ada yang berpendapat membolehkan, kalau padahal Rasulullah tidak pernah berzakat dalam bentuk uang. Oke, ini insya Allah kita langsung masuk pada tentang tentang zakat mal ya. Mungkin kita agak panjang tentang zakat emas dan perak. Nah ini kuncinya, kita memahami zakat-zakat yang lain. Jadi pada zaman Rasulullah itu kan emas itu macam-macam bentuknya. Ada emas bentuknya dinar. Kemudian ada emas digunakan untuk misalnya pedang. Jadi pedang, tapi dia ada ukirannya emas. Atau senjata-senjata, perlengkapan-perlengkapan tertentu, misalnya perabot yang dari emas. Nah, kemudian kalau perak, ada cincin perak, ada dirham. Tapi yang inti pada zaman Rasulullah itu, kalau emas dan perak itu adalah dinar dan dirham. Ini yang sangat inti pada waktu itu. Maka pembahasan kita tentang zakat emas dan perak itu ada dinar dan dirham, ada emas perhiasan. Kalau dinar dan dirham,
sekarang kita jarang dinar. Itu ulama sepakat bahwa wajib dizakati kalau mencapai nisab dan tersimpan 1 tahun. Mencapai nisab dan tersimpan 1 tahun setelah mencapai nisab. Jadi setelah tersimpan 1 tahun dari semenjak mencapai nisab. Berarti sebelum sampai nisab belum hitung ya. Belum mulai konternya belum jalan gitu. Iya, jadi kalau sudah mencapai nisab Setahun setelah itu dan masih ini, nah itu baru dia istilahnya deadline-nya. Misalnya sebelum sampai nisab berkurang lagi. Nah, itu para ulama memang ada. Kalau kemudian di akhir tahun naik mencapai nisab, ulama mazhab Hanafi terkena zakat. Tapi mazhab Syafi'i dia balik lagi dia. Istilahnya argonya ya. Argonya itu 0 lagi. Jadi kembali ke 0. Kalau sudah turunnya itu sampai di bawah nisab, baru nanti ketika mencapai nisab baru argo mulai lagi turun lagi juga. Lama nggak ini? Tapi kalau itu dimainin nggak boleh juga kan, saat udah nyampe nisab belum setahun kurangin dulu gitu. Itu kan. Maka dalam fikih itu ada Mbak pembahasan tentang al-firar min zakah, lari dari zakat. Jadi setiap dia mau genap haul dibelanjakan untuk satu. Jadi entah genap mau 1 tahun ya. Kayaknya 3 hari lagi ini atau seminggu lagi dia sudah mau jatuh haul gitu. Udah sekarang dibelanjain beli motor. Kan gak jadi gak genap ini sama. Insya Allah itu nanti kita tapi begini. Jadi zakat emas dan perak pada zaman Rasulullah itu kan dinar dan dirham yang utama. Dinar itu nisabnya adalah 20 dinar. Oh gitu ya. Oh iya. Nah, iya. Dinar kalau ini langsung saya 85 gram. 1 dinar itu menurut pendapat ini adalah 4,25 gram. Dikali 20 maka kalau Syekh Al-Qardawi jatuhnya 85 gram. Memang ada sebagian pendapat 92. Beberapa misalnya Bapak Zuhairi atau 92. Tapi pendapat yang populer secara internasional saat ini kan ini butuh penelitian kan untuk menentukan berapa gram itu. Terus dinarnya itu macam-macam ternyata setelah sekian sejarah. Dinar pada zaman Rasulullah, kemudian pada masa Muawiyah atau pada masa Abdul Malik bin Marwan kalau nggak salah, itu ada perubahan dinar. Kalau dinar pada zaman Rasulullah kan dinar dari Romawi ya. Nah pada Malik bin Marwan itu sudah dibuat, udah dirubah. Nah maka para ulama ini meneliti di museum-museum dinar yang pada zaman Rasulullah itu berapa gram. Nah, ini kan menjadi persoalan juga, misalnya ada perbedaan-perbedaan itu. Tetapi yang pandangan populer dan mayoritas itu adalah 85 gram emas. Atau kalau perak 200 dirham. 200 dirham itu kalau digramkan sekitar 595. Ujung dan akhirnya sama, di tengahnya 9, 595. Pada zaman Rasul itu sebanding. Jadi 20 dinar dengan 200 dirham itu sama. Sama itu nilainya. Jadi 85 gram emas dengan 595 gram perak pada zaman Rasulullah itu sama nilainya. Saat ini bagaimana? Ternyata ada perbedaan yang sangat luar biasa. Saya Ramadan kemarin coba mengkalkulasi dengan di online itu kan ada ya harga perak, ada harga dirham begitu. Kalau 20 dinar itu sekitar 42 juta dirupiahkan. Tapi yang fluktuatif ya biasanya dalam permintaan dan segala macam. Kalau 200 dirham itu misalnya 1 dirhamnya adalah 70.000 ya atau 70.000. Kemarin Ramadan kemarin saya menghitung itu 15 juta atau 14 juta gitu. Jadi selisihnya banyak itu. 15 dengan 42.
Padahal pada zaman Rasulullah sama. Nah, kita ini menggunakan perak atau dirham untuk uang kita, untuk tabungan kita itu kita menggunakan apa? Kalau perak ya berarti kalau kita misalnya punya 30 juta, punya 20 juta belum mencapai nisab. Tapi kalau menggunakan yang perak sudah kena. Nah, ini ada khilaf. Kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan beberapa ulama misalnya Al-Zuhaili di Indonesia yang populer itu pakai emas. Lembaga-lembaga zakat juga menggunakan emas. Nah, kalau di ulama Saudi ini yang saya baca dari beberapa fatwa di ulama Saudi dan beberapa ulama klasik juga memberikan satu kaidah, kalau terjadi perselisihan antara emas dan perak, maka yang rendah itulah yang menjadi parameter. Maka di Saudi begitu. Di Saudi itu nisabnya perak. Maka tidak heran apabila penerimaan zakatnya juga lebih besar. Selain karena negara juga memaksa, juga tentang nisabnya lebih rendah. Maka kalau kita misalnya punya uang 20 juta, secara emas belum mencapai nisab emas. Tapi kalau secara perak sudah. Nah, kita menzakati, itu bisa dikatakan zakat atau tidak? Sah itu dikatakan sebagai zakat. Kenapa? Karena ada ulama yang berpendapat bahwa nisabnya perak. Dan ini cara yang lebih hati-hati. Tetapi apabila kita meyakini cenderung menggunakan perak, kita tidak bisa menyalahkan orang yang mengikuti standar emas. Karena memang itu ada alasan dan ada sandaran Kristen. Begitu. Nah, dosa apa enggak tuh gitu? Yang mana? Dosa apa enggak kalau misalnya kita ikut emas kita nggak bayar? Padahal kalau menurut perak kita harus itu tidak. Tetapi bukan nggak, berarti kita berhutang sama Tuhan ya gitu. Tidak. Tetapi pertanyaannya kita kita mengikutinya ini mencari yang mudahnya saja, mengikuti yang gampang, yang menguntungkan saja, atau karena memang berdasarkan bahwa ini pendapat yang kuat dan saya lebih cenderung. Artinya secara agama saya lebih ini. Kalau mencari mudahnya saja itu yang oleh para ulama yang tidak diperkenankan. Tapi kalau saya merekomendasikan kalau kehati-hatian ya kita ingin lebih baik secara ini, maka yang perak itu memang argumentasinya juga cukup kuat. Meskipun pendapat yang emas itu juga kita tidak bisa menafikan cukup kuat karena standar internasional kan juga emas. Standar harga barang itu segalanya adalah emas. Begitu. Ini yang parameternya begitu. Nah, sekarang kan yang sering menjadi pertanyaannya, emasnya itu harga jual atau harga beli ya? Dinar harga jual harga beli kan itu pengaruh ya, pengaruh. Itu sebenarnya bukan menjadi suatu persoalan yang sangat penting karena para ulama memang tidak memberikan batasan yang sangat spesifik harga jual atau harga beli, tidak. Harga yang berlaku secara umum di masyarakat. Jadi memang banyak akhirnya. Jadi selisihnya itu dibagi dua. Misalnya selisihnya 10.000, maka dibagi dua, maka 5.000, maka harga yang lebih rendah itu ditambah 5.000. Ada yang begitu metodenya. Ada yang memang ya harga jual saja, harga beli itu secara syar'i tidak. Karena para ulama fikih tidak mengatakan spesifik harga jual atau harga beli. Ini tentang emas itu tadi. Nah, bagaimana dengan itu kan dinar, dirham. Sekarang kan emas macam-macam ya, ada emas batangan, ada emas perhiasan, ada lagi orang yang beli apa itu nyicil ya. Terus kemudian logam mulia digadekan lagi. Emas. Ada lagi yang emas macam-macam juga, atau yang mungkin medali emas. Medali dia dapat medali emas. Nah, kalau emas batangan, maka dia memenuhi kriteria dinar dan dirham. Nah, kalau misalnya punya logam mulia lah, maka itu memenuhi kriteria dinar dan dirham. Maka dia, kalau kita misalnya punya logam mulia, ada dinar, maka itu digabung. Akumulasi berapa?
Kalau 85 gram, maka berarti zakatnya 2,5%. Kalau misalnya punya 100 gram, berarti zakatnya 2,5 gram. Simpelnya semacam itu. Yang lebih ini lagi adalah tentang emas perhiasan. Kan koleksinya macam-macam, ada emas perhiasan, ada. Bagaimana hukumnya emas perhiasan? Apakah wajib dizakati atau tidak? Kan tadi kita ada kuda dan budak tadi kan. Kalau emas perhiasan untuk dipakai, dia kan hukumnya kuda juga untuk ditunggangi kan, untuk sarana. Apakah emas perhiasan ini mengambil hukumnya kuda dan budak tadi, ataukah mengambil hukumnya dinar dan dirham? Gitu. Maka para ulama memang khilaf di antara ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sepakat bahwa emas perhiasan itu tidak termasuk wajib zakat. Tidak dizakat. Mazhab Maliki berpendapat dizakati sekali. Mazhab Hanafi berpendapat wajib dizakati karena dia emasnya itu. Memang ada satu hadis, jadi saya ingin menggambarkan tentang bagaimana polemik ini muncul. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Itu begini. Jadi suatu ketika Aisyah itu memakai gelang emas. Ditanya Rasul datang masuk ke rumah, ini sudah dizakati belum? Belum. Apakah kau mau nanti dikasih gelang dari neraka? Riwayat lain, suatu ketika ada seorang wanita datang membawa anaknya. Di tangan anaknya ini ada gelang yang dari emas. Ditanya oleh Rasulullah, ini sudah dizakati atau belum? Apakah engkau menzakati ini? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau mau nanti di akhirat dikasih gelang dari neraka? Tidak ya Rasulullah. Apakah ini wajib zakati? Iya, akhirnya dilepas dan dikasih Rasul. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Tapi beberapa ulama, karena Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hadis ini lemah. Tapi beberapa ulama, dan saya coba cek ternyata ada beberapa ulama, diantaranya Syekh Albani, kalau yang dengar nama yang sangat populer di kalangan teman-teman yang biasanya membuka website atau ini, itu mensahihkan hadis ini. Dan beberapa ulama mensahihkan hadis ini. Dan saya membaca Ibnu Hajar al-Asqalani, itu ulama, ternyata ada riwayat-riwayat lain yang memperkuat hadis ini. Katanya jalur, kan hadis kan ada jalur-jalurnya Pak ya, diriwayatkan dari si A, si B, si C. Menurut jalur ini lemah, orangnya ini ada bermasalah, tapi dari jalur yang lain ada riwayat kan, oh ternyata ini di jalur ini bisa diterima, orangnya dipercaya. Atau ada tokoh ini menurut si ulama ini dia lemah, tapi menurut yang lain ini bisa dipercaya. Maka beberapa ulama misalnya di Saudi itu mengatakan bahwa emas itu wajib dizakati. Perhiasan. Berdasarkan hadis itu tadi. Karatnya kan beda-beda kalau perhiasan biasanya. Nah, itu. Karatnya bagaimana ini? Emas kan ada yang 23 karat, ada 22 karat. Emas muda, emas ada emas apa lagi? emas muda Sama emas muda. Ada emas putih juga ya. Ada. Kalau emas muda itu yang 18 karat. 18 karat. Jadi kalau dalam istilah fikihnya kan ada adzhab al-maghsyush, ada al-adzhab al-khalis. Jadi emas murni, jadi benar-benar ini emas. Ada yang al-adzhab al-maghsyush, itu emas yang sudah dicampur. Ada emas putih lagi. Kalau emas parameternya, kalau di luar negeri nggak ada emas putih. Di luar negeri itu platinum, itu di Indonesia aja ya betul. Oh gitu ya. Iya. Tapi di sana tapi emas bahan dasarnya emas.
Enggak bisa lah, emas kuning di mana-mana. Emas kuning tapi itu cuma diputihin aja Nggak kan? bisa. Udah nature-nya begitu secara Itu gimana? Gimana Pak tentang emas putih itu? Nggak ada, di luar negeri nggak ada emas putih. Oh gitu ya. Itu di Indonesia aja, itu platinum sebenarnya. Berarti memang ada unsur lain selain emas itu yang namanya platinum itu. Iya. Iya. Cuma orang Indonesia menamakan emas putih. Berarti unsurnya bukan Iya. emas dong berarti. Bukan. Iya. Jadi kalau bisa bikin kawin emas putih itu emang bukan emas. Emas semua kuning. Iya. Jadi kalau kaidahnya yang wajib dizakat itu emas. Maka kalau dia itu tercampur, campurannya ini tidak dimasuk dalam penghitungan. Caranya bagaimana? Ya, misalnya kita punya emas 22 karat atau 23 karat atau 18 karat lah ini. Kita hitung ini emas murni yang 24 karat lah. Ini mungkin ada campuran dikit ya, tapi mungkin kita bisa menggunakan parameter itu. Atau emas batangan. Harganya ketika 85 gram emas itu berapa? Kemudian emas kita yang ini itu diakumulasikan berapa nilainya? Dengan begitu kan kita sudah mencapai nisab. Kalau sudah mencapai yang nilai emas batangan atau emas murni itu, berarti sudah mencapai nisab. Kalau emas yang 23 karat, 18 karat, mungkin secara gram-gramannya ini sudah mencapai 85. Tetapi itu kan ada campuran bukan emas. Berarti secara hukum kan sebenarnya belum mencapai 85. Maka kapan mencapai nisabnya? Kalau nilainya ini sama dengan emas murni. Begitu. Kalau di sini berarti sama dengan yang mana ya? Harga logam mulia. Bisa logam mulia, bisa emas 24 karat juga bisa. Memang tidak ada fikih kajian fikih ya. Tidak ada ukuran pasti. Begitu. Maka Maka konsekuensinya kalau kita bayar zakat mal itu kurang, itu apa? jadi ada kekurangan yang misalnya disepakati oleh ulama. Maka itu berarti ada kekurangan. Tapi kalau memang ini ada wilayah khilaf yang kurang sedikit karena pendekatan-pendekatan ini, harga jual ini, harga beli ini, emas ini, itu bukan satu yang bermasalah. Nggak ada di Tapi siksa di dianjurkan, akhirat kita matukan nanti. tidak ada hal-hal yang sekali. Tapi dianjurkan adalah pada hadis arba'in itu al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antaranya itu al-umur mustabihat. Ada perkara-perkara yang syubhat, yang remang-remang gitu. Ini hukumnya. Maka lebih hati-hati adalah kita mencari, memilih pendapat yang lebih safe dan hati-hati untuk kita. Misalnya, kalau logam mulia sekian, emas 24 karat sekian lebih rendah, maka untuk kehati-hatian kita menggunakan yang lebih rendah 24 karat. Untuk apa? Jadi ini lebih baik bayar lebih daripada kurang. Iya, begitu. Kehati-hatiannya di situ. Karena dia 24 karat sudah mencapai. Artinya secara hukum 24 karat ini sekian persen ya, artinya campurannya sangat kecil ya. Ya, itu sudah mencapai secara begitu. Jadi kalau saya anjurkan, kalau saya begitu, yang ini yang lebih hati-hati untuk agama kita dan keselamatan kita. Nah, itu parameter pendekatan solusi kita, problem kita di emas. Kalau emas putih, memang saya sempat searching ya fatwa-fatwa di Timur Tengah tentang, tapi nama ini dikenal juga di Timur Tengah, emas putih begitu. Tapi ternyata di pengkajian pembahasan itu bukan emas, artinya dia tercampur atau ini, maka itu tidak termasuk dalam kategori wajib zakat. Tapi kalau emas yang maksudnya abang atau suami, nah itu zakatnya zakat fitrah. Jadi itu Saya tuh ingin tahu kan, kita ini kan kalau misalnya berhutang sama orang, iya. kalau misalnya kita meninggal, kan kita selalu sebutin ada utang nggak, kalau ada utang mesti bayar gitu. Nah kalau kita lupa misalnya zakat mal atau lupa hitung misalnya, terus kita mati gitu, itu kita berhutang sama Tuhan nggak? Apakah kita akan gantung di akhirat, nggak masuk surga, masuk neraka kayak orang punya utang sama manusia, atau gimana ntar akibatnya? Pertama, ada hadis innallaha tajawaza ummati al-khata' wa nisyan wa mustaghfiruhu alaihi. Jadi Allah itu memaafkan kepada umatku
terkait perkara al-khata', kesalahan. Kesalahan itu artinya kita bukan sengaja untuk melakukan hal itu. Kemudian an-nisyan, lupa. Jadi khata' dan nisyan, kesalahan dan lupa ini kan bisa jadi karena kita tidak tahu tentang informasi ini, dan Allah Maha Pemaaf, itu urusan Allah. Kalau masalah fikih, dia punya harta sekian, ya wajibnya sekian. Kalau masalah dia menggantung di akhirat, itu urusan dengan Allah. Selama dia bukan kesengajaan, mudah-mudahan Allah memaafkan, kan begitu. Atau terpaksa, dipaksa. Jadi 3 hal ini yang menjadikan terpaksa atau dipaksa. Misalnya, kayak sebagian kasus wilayah yang kelaparan, misalnya di Suriah itu orang dikepung dan segala macam nggak bisa makan, akhirnya makan misalnya susu dari binatang yang gitu. Kita menyembelih kucing dan semacam itu kan terpaksa. Artinya kondisi darurat begitu. Nah itu termasuk dalam hal yang dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi begini, ketika seorang meninggal, itu kan diantara yang selesaikan masalah hutang. Maka ahli waris itu dia melihat hartanya ini sudah mencapai nisab atau tidak. Kalau sudah mencapai nisab, dia sudah bayar zakat atau belum. Kalau dia belum bayar zakat, maka ahli waris mengeluarkan zakat atas nama. Maka dalam zakat itu berarti itu kalau sudah taruhlah misalnya orang tua meninggal, hartanya sudah sampai nisab dan genap haul dan belum dikeluarkan zakatnya. Kalau dikurangi hutang dulu nggak? Jadi itu para ulama khilaf, hutang manusia dengan hutang kepada Allah itu mana yang didulukan? Itu kan zakat yang belum bayar itu kan hutang kepada Allah. Tapi para ulama, sebagian ulama mengatakan hutang kepada manusia didulukan. Karena hutang kepada Allah itu basisnya Allah Maha Pemaaf. Maka dibayarkan hutang kepada manusia, baru nanti tanggungan zakatnya. Nah kalau si pewarisnya nggak bayar, gimana nasibnya si nasibnya orang meninggal itu tadi, dia sengaja atau tidak, lupa atau ini begitu. Itu persoalannya kan begitu. Makanya di sini dalam zakat itu kriterianya kan bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Bisa jadi secara bulan Hijriah dia sudah mencapai haul, tapi secara Masehi belum haul. Nah, kalau misalnya seseorang itu meninggal secara bulan Hijriah itu sudah genap haul, secara Masehi belum haul. Nah, inilah yang kenapa pentingnya kita tetap menggunakan parameter Hijriah. Meskipun pada wilayah-wilayah tertentu, dalam konteks tertentu fleksibel, tapi dalam konteks harta benda dibolehkan. Tapi kalau misalnya seseorang ini secara Hijriah sudah genap nih, sudah mencapai haul, tapi kan penghitungan Masehi ini kan belum setahun. Kemarin Desember, ini belum sampai Desember. Coba Ramadan kemarin. Tapi itu orang Islam itu pakai Hijriah. Iya, memang begitu. Dan kalender yang lebih akurat itu malah lewat bulan, bukan lewat matahari. Iya. Kalau matahari pasti akan ada adjustment berapa hari itu pasti terjadi. Gitu. Iya, makanya emang kalender yang paling akurat itu yang mengikuti hari bulan. Makanya orang-orang dulu, orang Cina, orang semua pakai bulan karena emang lebih akurat. Ini kan orang Gregorian itu loh, paus Gregorian yang berubah jadi dari bulan ke matahari. Dan emang kenyataannya matahari itu nggak akurat. Makanya ada bulan Februari itu ada kaum kabisat, itu adjustment selisih hari itu. Tapi kalau yang akurat tanggal jam itu bulan. Kayaknya dalam Islam gitu, semua ibadah ada. Bisa kita bisa ignore Ini kalender Masehi gitu. Iya. Ada mungkin yang belum clear tentang emas. Maka perhiasan itu tadi ya, memang ada khilaf di antara ulama, tapi yang safe kita ini. Dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu berpendapat emas tidak. Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang populer ya, karena beliau disertasi doktoranya tentang zakat. Jadi biasanya beliau dijadikan referensi. Beliau berpendapat begini tentang emas perhiasan. Emas perhiasan itu tidak termasuk harta wajib dizakati. Tetapi kalau dia itu banyak melebihi batas kewajaran. Batas kewajaran maka termasuk dizakati. Nah, ada kalanya di masyarakat kita orang itu investasinya emas perhiasan, iya kan? Beli emas perhiasan untuk nanti dijual lagi untuk. Nah ini hukumnya
sepakat ulama, tidak ada khilaf bahwa itu termasuk emas yang wajib dizakati. Yang ulama berbeda tadi yang dipakai, yang tujuan beliau itu dipakai, bukan disimpan, begitu. Tapi kalau tujuannya disimpan, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Dan harus disobek. Gimana? Dan harus disobek. Kalau yang untuk disimpan. Iya, dan mencapai nisab. Nah, penghitungan nisab emas ini yang kadang-kala menjadi kesalahpahaman masyarakat. Emas itu satu jenis dengan uang. Jadi kalau kita misalnya punya uang tidak mencapai nisab, punya logam mulia nggak mencapai nisab, punya apa lagi? Emas perhiasan nggak mencapai nisab. Tapi kalau diakumulasikan mencapai nisab, berarti sudah mencapai nisab. Jadi punya uang kalau setara dengan harga 85 gram emas itu kena ya? Iya. Dan sudah mencapai. Kalau punya uang kombinasi antara uang, emas, apa lagi terus? Perak, kombinasi dan setara dengan harga 85 gram emas kena juga. Kena. Jadi tabungan uang campur tabungan emas. Iya. Jadi tabungan uang dan emas itu jadi bukan sendiri-sendiri. Bisa Oh, dan itu kombinasi. Total ya, total Iya. semuanya. Karena Pak ulama menamakan ini satu jenis. Jadi mengatakan satu jenis. Yang satu jenis itu adalah memang ada khilaf di antara emas dan perak. Tapi kalau emas dengan uang itu satu jenis, sepakat. Iya. Atau perak dengan uang itu satu jenis. Nah, ini lagi perdagangan itu satu jenis. Perdagangan itu satu jenis. Misalnya, saya punya bisnis butik atau punya pakaian, jual buka toko pakaian. Dihitung ternyata gak cuma nisab. Misalnya masih kecil awal-awal lah gitu. Emas punya simpanan emas gak juga sampai nisab. Di ATM atau di kita nabung ini gak sampai nisab. Tapi kalau nilai pakaian yang dijual dengan apalagi emas yang dimiliki dan tabungan itu diakumulasikan semuanya mencapai nilai senilai 85 gram emas, itu artinya sudah mencapai nisab. Karena satu jenis. Saya rasa mungkin logiknya tuh karena source jadi satu orang bisa belanja berbagai macam Ini mungkin di sana. jenis hartanya, Pak. Iya. Jadi bukan pemiliknya, tapi jadi ini ibaratnya apa ya kalau saya bahasa ini? Secara titiknya itu sama. Tapi kalau perhiasan dengan pertanian itu beda, atau peternakan beda. Dia nggak digabung. Misalnya pertaniannya nggak capai nisab, tabungan nggak capai nisab. Kalau digabungkan mencapai nisab, tetap berarti tidak mencapai nisab. Karena pertanian dengan dengan emas dan ini nggak satu jenis. Begitu. Yang satu jenis itu adalah emas, kemudian uang yang kita miliki itu. Karena hukumnya ini kan sama dengan dinar dan perdagangan itu satu jenis. Jadi saling melengkapi. Udah kamu termasuk rental gitu nggak mas? Kalau rental enggak, rental itu uangnya itu yang ini. Kalau dia hukumnya bukan hukum perdagangan tapi penyewaan. Beda lagi. Sewa itu. Hukum sewa. Begitu. Gimana kalau uang yang kita pinjamkan ke orang, apakah masuk hitungan? Kita pinjamkan misalnya 10 juta gitu kan, sedangkan mereka masih berhutang gitu. Apakah itu masuk dalam hitungan itu? Piutang maksudnya. Iya. Gitu. Kalau piutang, memang ini kalau dilihat dari hadis Rasulullah itu tidak ada aturan spesifik tentang piutang. Tapi beberapa ulama klasik saya dapat, misalnya Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i tidak ada perbedaan pendapat bahwa piutang itu termasuk harta orang yang harta dia. Artinya kalau kita meminjamkan uang, itu kan artinya hukumnya tolong menolong ya. Karena konsep hutang dengan pada zaman Rasulullah itu beda dengan zaman sekarang. Kalau yang memberi pinjaman kayak bank pada zaman Rasulullah itu mudharabah, pakai mudharabah atau ini. Jadi bukan tujuannya menghutang untuk keuntungan. Jadi kalau pada zaman Rasulullah memberi hutang itu adalah menolong. Bukan memberikan hutang untuk usaha dan ini. Kalau hutang berikan untuk usaha mengembangkan usaha pada zaman Rasulullah adalah bentuknya
mudharabah itu berikan modal yang kemudian nanti bagi hasil gitu. Nah kayak gitu, sebagian ulama mengatakan bahwa itu termasuk harta kita yang kita wajib zakati. Kalau piutang itu memungkinkan untuk cair kalau kita minta. Tapi kalau macet, orang yang kabur kemana atau kondisinya sangat miskin, dia nggak mungkin untuk balik, Lupakan. itu maka tidak dizakati. Sebagian ulama dizakati ketika memang sudah diterima, sudah balik, kita terima ini baru dizakati 2,5%. Nah kalau bagaimana ini orang sekarang kan trennya beli logam mulia, Kecil. iya. Kecil. Pertama saya sendiri kurang sepakat dengan beli logam mulia dengan mencicil. Kalau emas perhiasan ulama membolehkan ya, kita beli emas, beli ini mencicil boleh. Tapi beberapa ulama internasional, tapi DSN Indonesia, Dewan Syariah Nasional yang mengawasi perbankan itu membolehkan mencicil emas logam mulia dengan mencicil, itu diperbolehkan. Tapi saya cenderung dengan pendapat yang tidak diperbolehkan, karena itu ada unsur ribanya. Kalau tadi bicara riba, jadi kan emas itu kan dengan uang satu barang ribawi kalau istilahnya, itu harus kontak. Kalau emas perhiasan tujuannya untuk dipakai. Nah tapi bagaimana apabila orang misalnya dia memang idealnya kan gitu, kontak. Bagaimana dia sudah membeli 10 gram, tapi ini baru dicicil sekian, digadaikan lagi ya kan? Digadaikan lagi. Maka dalam hal gadai, para ulama sepakat bahwa orang yang menggadaikan itu pemilik penuh harta yang digadaikan. Jadi kalau kita misalnya punya emas 300 atau 100 gram itu kita gadaikan, maka kita wajib menzakati emas itu kita, meskipun tidak di tangan kita, karena status emas itu tetap menjadi milik kita. Begitu. Maka resiko orang yang beli logam mulia sudah banyak, misalnya 100 gram mencicil, digadaikan, maka yang dia gadaikan itu nilainya berapa? Cicil belum lunas digadaikan aja. Maka masalahnya semacam itu. Ini tentang emas. Memang ini menjadi kunci kita untuk memahami zakat-zakat yang lain. Maka saya coba untuk perdalam tentang masalah ini. Begitu. Mungkin sudah clear? Jadi Pak Ustaz, kalau yang nyicil misalnya nih, yang nyicil 100 gram, masih nyicil itu setahun tuh kena ya? Kalau dia nyicil 2 tahun, berarti dia 2 kali bayar atas cicilannya itu kan Ustaz? Nah, jadi kan ini, kalau orang nyicil membeli barang itu sudah dibeli secara sah, artinya sekarang barang itu milik siapa? Milik kita. Maka ini memang ada yang berpendapat kalau orang membeli barang kemudian belum sempurna terjadi ini transaksi jual belinya. Misalnya saya beli barang belum ada serah terima, maka itu belum jadi hak milik penuh. Tapi dalam konteks yang itu tadi, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, dia menzakati yang sudah dibayarkan. Misalnya dia kalau dihitung, misalnya dia sudah nyicil berapa ini, berarti yang menjadi hak milik penuh kan dia, misalnya dia beli 100, yang dia sudah bayar misalnya 20, berarti 20 itulah menjadi hak penuh dia. Ini pendapat yang pertama. Itu yang udah dibayar kan murni. Pendapat yang kedua, melihat orang kalau sudah beli secara penuh, itu berarti kan milik dia. Nah, sekarang pertanyaan, kalau digadaikan lagi, yang digadaikan itu biasanya saya nggak pernah transaksi ini. Kalau misalnya saya beli 100 gram, digadaikan 100 gram atau yang harus dia kan bayar gadainya? Saya kurang tahu juga. Mungkin ada yang pernah ini. Ini jadi, meskipun kalau saya memberikan rekomendasi, kalau beli emas, belilah emas yang cash. Misalnya ingin mencicil tiap bulan ya, tiap bulan misalnya 1 gram, 2 gram, atau 3 gram gitu. Jadi nggak misalnya beli 10 gram nyicil, itu secara syar'i memang ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Tapi kalau emas perhiasan memang diperbolehkan. Saya ada
dia seumur hidupnya nggak pernah bayar zakat mal karena berbagai macam teknologi bisnis segala macam. Terus mungkin menjelang akhir hayatnya dia bilang, oh saya ingat sekarang dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah zakat mal. Terus anak-anaknya tanya, berapa kira-kira harga utang kamu ke Tuhan? Ya mungkin sebesar rumah itulah, dia bilang gitu, satu rumah itu. Ya emang rumahnya dia sendiri juga gitu. Terus rumah itu kalau ditaksir bisa terlalu 2 miliar gitu misalnya. Nah utang saya menurut dia gitu seharga rumah itu. Nah terus udah dikasih tahu ke ahli warisnya gitu. Ini ada istrinya si bapak ini misalnya. Terus istri bilang, asa nggak mau tahu tuh urusan si bapak, gue mau bayar jual rumah 2M misalnya untuk lunasin. Tapi gimana tuh kasus kayak gitu Pak Ustaz? Jadi kalau itu termasuk wasiat, maka ahli waris harus menjalankan wasiat. Kalau dia nggak mau bayar gimana? Nah berarti ahli warisnya yang bermasalah. Segitu ya? Ahli warisnya. Kalau para ulama mengatakan bahwa zakat itu termasuk hutang yang harus hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masalah di akhirat nanti bagaimana Allah mengampuni, apakah itu urusan Allah kan? Tapi secara fikih, secara syar'i bagaimana? Pertama kalau zakat itu zakat yang disepakati. Misalnya kayak dia punya harta tentang emas ini kan disepakati ya. Kalau ada beberapa zakat yang khilaf, misalnya kayak tentang sewa menyewa, itu sistemnya zakat seperti apa? Zakat penghasilan, sistem penghitungannya seperti apa? Kalau khilaf itu kalau dalam konteks problem itu begini, kalau dalam misalnya ada